Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Baik, kita akan mulai kembali pembelajaran matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Mohon maaf tadi agak sedikit telat karena ada kegiatan yang saya lakukan di pesantren. Kita akan lanjutkan pembahasan makhraj al-lisan. Ya. Setelah kemarin kita mempelajari makhraj al-halq dengan 3 pembagiannya dan huruf-hurufnya, dapat disimpulkan ada 3 ya. Ada 3 bagian di al-halq, ada aqsal halqi, ada wastul halqi, ada adnal halqi. Masing-masing bagian ada 2 huruf. Kalau kita bicara urutannya adalah hamzah, ha, a, ha, gha, kha. Ya, aha, aha, gha, kha. Gitu ya. Aha, aha, gha, kha. Kalau ada al-jauf ya, al-jauf yang merupakan makhraj muqaddar ya, makhraj muqaddar yang meliputi huruful maddiyah, yaitu alif maddiyah, waw maddiyah, dan ya maddiyah. Dalam pembahasan ilmu bahasa Arab, 3 huruf ini dinamakan huruful illah ya, huruful illah. Artinya huruf yang menjadikan sebab pada sebab-sebab tertentu pada kata dalam bahasa Arab dibaca panjang atau mengalami perubahan i'rab. Tapi kalau dalam ilmu tajwid dinamakan huruful maddiyah karena sebab dibaca panjang saja, tidak mempengaruhi dalam perubahan i'rab. Baik, gitu ya. Lalu kita sudah coba praktek ya huruf-hurufnya, nanti bisa kita gantian kembali, kita roll kembali untuk latihan huruf-huruf al-halq, dan nanti mungkin dilanjut dengan yang al-lisan. Baik, kita akan bacakan lagi kembali matannya. Untuk bagian lisan, saya sudah bacakan ya secara full pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian lisan, yaitu dimulai dari wal qaf ya, wal qaf. Jadi kalau kita bahas matan yang berbentuk nazam, pembahasannya tidak selalu dari awal bait ya, tapi bisa juga dari tengahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al-kafu asfal. Seret. Nah, tandain di sini. Ini pembahasan satu bahasan terkait makhraj aqsal lisan. Ya, jadi kemarin setelah kita bahas dari aqsal halqi, wastul halqi, lalu adnal halqi, lalu kita naik ke bagian aqsal lisan, yaitu di pangkal lidah. Kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya bahwasannya lidah manusia itu berbentuk vertikal ya, horizontal. Ya, horizontal, melandai. Sehingga ketika nanti dibilang pangkal lidah, maksudnya adalah ujung belakang, bukan ujung bawah ya. Sementara kalau dibilang aqsal halqi, pangkal tenggorokan, yang dimaksud adalah ujung bawah. Gitu ya. Ya, itu mesti dibedakan secara istilah. Kata Imam Ibnul Jazari, wal qafu aqsal lisani fawqu. Qaf, huruf qaf ya, itu makhrajnya di pangkal tenggorokan bagian atas. Aqsal lisani fawqu, pangkal tenggorokan, pangkal lisan, pangkal lidah bagian atas. Ya, saya ulangi, wal qaf, qaf itu adalah makhrajnya di pangkal lidah ya, bagian atas. Nanti tinjauan atas ini dari depan lisan ya, bukan dari bawah. Jadi tinjauan itu dari depan lisan kita masuk ke dalam. Maka tinjauannya nanti dia di atasnya dari tinjauan depan lidah atau depan lisan, bukan tinjauan dari bawah.
Karena nanti kalau tinjauan dari bawah akan kebalik posisinya. Secara titik pertemuan juga nanti qaf ini yang bagian fauqu ini ketemu dengan al-hanak yang bagian atas. Gitu ya. Nanti ada al-hanakus solbi, ada al-hanakur rekhwi. Kita akan bahas satu persatu. Oke, berikutnya tsummal kafu asfal. Kemudian kaf itu di bagian bawahnya asfal. Gitu ya. Dan kaf itu ada di bagian bawah. Maksudnya tetap pangkal lidah. Jadi qaf sama kaf itu sebenarnya pembahasannya adalah makhraj yang taqarrub, yang berdekatan. Mereka sama-sama aqsal lisan, sama-sama di pangkal lidah, cuman beda posisi. Ya, beda posisi maka beda makhraj. Gitu ya, beda makhraj tetapi berdekatan. Sehingga beda makhraj tapi berdekatan. Ketika nanti misalnya dihukumi dalam pembahasan idgham, masuk ke kategori idgham mutaqaribain. Contohnya misalnya alam nakhluqukum. Ya, alam nakhluqukum mimma immahin di dalam surat Al-Mursalat. Kan pembahasan di situ nanti ketika kita masuk bab hukum idgham dan yang semisalnya itu masuk kategori mutaqaribain ya. Tidak masuk mutamathilain. Jadi qaf sama kaf itu tidak satu makhraj, tapi berdekatan makhraj. Walaupun tinjauannya sama-sama aqsal lisan, tetapi titik pertemuannya, titik suaranya itu berbeda. Dan juga nanti sifat tentunya akan membedakannya. Oke, jadi saya bisa disimpulkan dari matan ini, qaf itu adalah pangkal lidah yang bagian atas, kaf itu pangkal lidah yang bagian bawah. Nah, perinciannya seperti ini, kurang lebih. Ketika kita misalnya membahas huruf qaf dan huruf kaf, ya, maka pembahasannya adalah qaf. Perinciannya tadi dimakan bagian fauqu. Kalau dari sisi gambar, ini pangkal lidah kita. Gambar pangkal lidah kita yang nanti dia bertemu dengan bagian merah. Yang merah atas ini namanya nanti adalah langit-langit atas. Langit-langit atas yang bagian belakang dalam mulut kita. Ya, langit-langit atas itu mencakup dari bagian belakang terus sampai ke bagian tengah. Ya, dan juga bagian depan sebelum bagian gusi ya. Nah, yang menjadi pembahasan qaf sama kaf itu langit atas itu jangan dianggap langit atas secara umum. Tapi langit atas yang merupakan tempat tumbuhnya daging dan tulang. Bahasa Arabnya ada al-hanakul lahmi dan ada al-hanakul azmi. Ya. Nah, kalau kita buat bahasa Indonesianya adalah begini, qaf misalnya tadi kan ini bagian qaf ya. Ini bagian atas nih. Kenapa? Karena tinjauan dari depan. Ya, depan dari sini. Bukan dari bawah sini. Karena kalau dari sini, maka dia kelihatan dia di atasnya dari bagian yang sebelumnya. Berarti kan kaf di sini. Ya kan? Kaf di sini, qaf di sini. Maka posisinya itu seperti berurutan gitu ya. Berurutan dari atas bawah. Seperti itu. Oke, pembahasannya gimana? Aqsal lisan itu pangkal lidah bertemu dengan langit atas bagian daging. Bahasa Arabnya al-hanaku al-lahmi. Ya, al-hanaku al-lahmi. Yaitu daging bagian langit atas yang bagian daging atau yang bagian lunak ya. Bahasa Arabnya ar-rikhu, al-hanaku rikhu sama aja. Nah, itulah huruf qaf diucapkan dan tempatnya di tempat tersebut. Nah, sementara kaf itu di bagian pertengahan. Afwan, dia memiliki dua titik sekaligus. Kalau misalnya qaf hanya di al-hanakul lahmi, sementara kaf itu ada di bagian lahmi plus bagian al-azmi, yaitu bagian tulang. Yang bagian tulang ini nanti akan merembet ke bagian tengah lidah yang nanti merupakan makhraj jim, shin dan ya. Ya. Tapi dia tidak sampai ke bagian tengah ya. Al-hanakul azmi yang ada di kaf tidak sampai ke bagian tengah karena tengah itu nanti tempatnya jim, shin, ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk kaf itu bertemu dengan ya patokannya sama pangkal lidah ya. Tetap sama-sama aqsal. Tapi titiknya ketemu dengan beda daging lunak. Tadi al-hanakul lahmi plus bagian tulang keras yaitu al-azmi. Posisinya
Bisa kita lihat qaf di atasnya kaf, tinjauan dari depan lidah, gitu ya, depan mulut, bukan dari bawah tenggorokan. Ya, itu dari sisi pembahasan makhraj. Nah, ketika kita mengucapkan, makanya ketika qaf itu maka dia harus posisinya lebih atas atau lebih ke dalam, yang nanti dia langsung bersinggungan dengan bagian makhraj sebelumnya itu ghain dan kha. Ghain dan kha, gitu ya. Berbeda dengan kaf yang dia tidak bersinggungan langsung dengan bagian ghain dan kha yang merupakan perbatasan dari bagian al-halq tenggorokan dengan lisan, yaitu lidah. Nah, prakteknya bagaimana? Misalnya qaf, o, li, u, elko, ilko, uko. Ya, o, li, u, elko, ilko, uko. Karena dia bertemu dengan daging lunak, maka tidak ada bunyi gesekan yang keras. Ya, kenapa? Bunyi gesekan keras itu karena berasal dari bagian tulang. Kalau bahasa mudahnya begini, qaf itu al-hanakul lahmi itu bagian amandel. Ya, kalau kita mungkin dulu kecil suka amandel, nah kurang lebih di bagian itulah huruf qaf itu terbunyi. Sehingga sebenarnya bunyinya memang kuat. Jadi dia punya sifatnya jahar syiddah. Tapi dia tidak melahirkan bunyi aliran yang lebih. Bunyi aliran suara, bunyi aliran nafas yang lebih, yang dihasilkan dari apa? Dari pergesekan dengan bagian tulang keras. Gitu ya. Sehingga jangan sampai kha, wa qala, wa qila. Ya kan? Al-ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Itu kan nyampur qaf kaf, gitu kan. Kenapa? Karena di situ dia belum memposisikan qaf sesuai dengan makhrajnya, titiknya. Jadi bagian fauku, yaitu di bagian atasnya kaf, tepatnya di bagian tulang, bagian lunak, al-hanakul lahmi. Ya, kalau bahasa mudahnya di bagian amandel. Jadi qaf itu harus lebih masuk, yang merupakan perbatasan langsung dengan ghain dan kha yang kemarin kita bahas di al-halq. Saya ulangi misalnya o, i, u, elko, ilko, uko. Nah, kalau kaf ini padanan dalam bahasa kita ada. Ya, kalau qaf itu sebenarnya tidak seperti murni huruf Q ya. Misalnya kita dalam bahasa Inggris ada kata queen. Queen ya, queen. Q dalam bahasa Inggris ya, dan mungkin juga dalam bahasa Indonesia ada mungkin kata yang pakai Q. Itu tidak persis sama dengan qaf dalam bahasa Arab. Karena qaf dalam bahasa Arab punya sifat kuat dalam pengucapannya, sementara Q dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia tidak memiliki sifat kuat ya. Ya, jadi bukan misalnya mustaqim, waqala, bukan begitu. Walaupun itu nanti memang mirip seperti qaf, tapi itu nanti malah mengarah ke huruf Q. Makanya saya bilang kemarin kaidahnya bedakan antara transliterasi dan konsonan vokal. Kita ikutin konsonan vokal. Vokalnya apa? Vokal Arab ya, ikutin vokal Arab. Transliterasinya mau ditulis Q ya silahkan. Tapi ngucapinnya jangan seperti Q, tapi O, off, yang itu sedikit berbeda ya. Tidak persis sama dan juga tidak persis beda gitu ya. Artinya ada beberapa kemiripan, cuman di beda yang paling kuat dari sifatnya. Off dalam bahasa Arab itu lebih kuat ya dalam pengucapannya, dan juga punya sifat tebal. O, ada isti'la, nah tidak punya sifat isti'la, waqala, dan segala macam. Nah, kalau kaf itu hampir mirip dengan bahasa kita lah. Ya. Jadi udah kita ngomong kakak, kiki gitu ya. Ada orang namanya kakak, ada kiki gitu ya. Ada misalnya kaki ya. Itu hampir persis sama ya dalam bahasa kita. Cuma nanti mungkin ditambah sifat hams gitu ya. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Gitu ya. Oke. Sekarang coba praktek tadi qaf sama kaf ya. Ko, li, u, elko, ilko, uko, ka, ki, ku, ak, ik, uk. Gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin biar cepat ya, setiap huruf saya coba ini kan satu makhraj. Kemarin kan nunggu sampai selesai ya. Sampai selesai nih makhrajnya sampai 3 bagian. Ada praktek, sehingga mungkin waktunya agak terbengkalai ya. Nah, sekarang mungkin per satu makhraj selesai dibahas, mungkin kita langsung praktek ya.
Coba silakan yang mau praktek langsung untuk qaf dan kaf bisa angkat tangan dulu. Nanti baru kita lanjut ke huruf setelahnya. 3 orang ya, biasa 3 orang. Oke, yang pertama Lutfi, Tamam. Mohon maaf ya kalau nanti bapak atau ibu atau saudara menyesuaikan. Yang pertama Lutfi, Tamam. Yang kedua Gunanik. Yang ketiga tadi Ummu Afkar ya. Oke, baik. Yang pertama dari saudara Lutfi, silakan. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Kedengaran suara Anas? ya, silakan. Kedengaran. Ko, qi, ku, aku, iqu, uqu, Nah, ka, ki, ku, ak, ik, uk. aksen. Ya, tinggal nanti mungkin penerapan sifatnya ya, jangan. Nanti untuk hams itu kaf itu jangan berlebihan juga. Ak, ik itu juga berlebihan. Cukup ak, ik, uk. Ya, cukup aliran nafas itu dia keluarnya secara proporsional ya. Artinya tidak perlu ada lebih suara yang mengalir secara berlebihan gitu. Juga ak, ik. Jadi sampai dia seakan-akan nanti malah mentasydidkan huruf kafnya. Tapi ala kulli hal untuk makhrajnya oke. Baik ya, ahsan. Barakallahu fiik. Berikutnya ya, wa iyyakum. Berikutnya Ibu Nanik. Silakan. Ko, ki, u, ako, iko, uko. Nah, Ka, ki, u, ak, ik, uk. nah ahsan. Ahsan, barakallahu fiik ya, tidak ada kekeliruan dalam hal ini. Berikutnya tadi yang ketiga yang saya lihat itu adalah ini apa, Mbak? Rina ya, Rina ya. Rina ya, Bu Rina ya. Silakan Bu Rina. Ko, ki, u, ako, iko, uko. Nah, Ka, ki, ku, ak, ik, uk. nanti barakallahu fiik ya. Oke. Oke, baik. Secara umum untuk huruf qaf untuk yang udah belajar Jazariyah sih saya rasa tidak perlu banyak koreksi. Paling nanti qaf itu rentannya ketika dia bersambung dengan kaf dalam satu kata. Contohnya wa khalaqa kulla syai' wa khalaqa kulla syai'. Ya, satu kata atau kata yang berdekatan ya. Nah, apa menjadi permasalahan? Permasalahan adalah terkadang bahkan sering ya, terkadang atau sering qafnya di kaf. Wa khalaqa kulla syai'. Wa khalaqa. Kenapa? Karena kepengaruh huruf kaf. Nah, nanti latihan nanti ada di bab di Jazariyah ada bagian yang fi dzikri ba'd tanwihat. Itu latihan penerapan huruf per kata itu. Ya, gabungan huruf per kata, gabungan huruf yang dari beberapa kata-kata dipelajari bab makhraj dan sifat huruf. Nah, di situ akan lebih difasihkan latihannya. Wa khalaqa kulla syai'in alladzi khalaqakum. Itu sering juga tuh khalaqakum. Kadang-kadang jadi kaf dua-duanya khalaqakum atau jadi qaf dua-duanya khalaqakum. Nah, ini kan salah. Seharusnya satu qaf satu kaf. Membedakan nanti dengan sifat tentunya. Ya, alladzi khalaqakum wa khalaqa kulla syai' dan seterusnya. Banyak beberapa contoh-contoh. Ya, tapi kalau satuan kata Syekh Aiman itu kalau kita latihan makhraj itu kalau satuan itu mudah. Ya, satuan itu mudah ya. Latihan huruf satuan itu qaf, ain, sampai yang susah itu artinya butuh banyak riyadhah itu adalah ketika udah menjadi susunan kata bahkan kalimat. Gitu ya. Baik. Berikutnya kita bahas dari bagian tengah. Ya, semoga hari ini kita bisa selesai bab lisan ya. Lisan sebenarnya banyak, ada 10. Lebih ada 10 makhraj ya. Kita lihat kondisi juga. Saya pun juga sebenarnya enggak mungkin 5:30 kurang, saya izin lebih dulu selesai. Berikutnya adalah bagian al-wasfu ya. Kata Imam Al-Ghazali wal wasfu faji musyinu ya. Wal wasfu faji musyinu ya. Seret. Nah, ini bagian yang kedua yaitu bagian wasful lisan. Itu adalah huruf jim, shin dan ya. Fa di sini jangan dianggap ya.
Pak ini hanya tambahan harf saja, harf ataf saja. Jadi wal wasfu fajimus shinu ya, itu huruf jim, huruf shin dan huruf ya. Itu tengah lidah ya. Nah, di sini baru kita bahas tadi yang terkait dengan al-hanakul a'la. Ya, yang terkait al-hanakul a'la. Jadi kalau kita bahas huruf jin dan jim shin ya, jim shin ya, ya. Nah, nanti ya kita harus berikan keterangan goiru maddiyah ya. Goiru maddiyah. Jim shin ya, untuk jim sama shin ya. Itu nanti posisinya satu makhraj semuanya. Ya, satu makhraj. Ya, jadi kalau nanti misalnya seingat saya sih di antar qiraah tidak ada ya yang mengidghamkan shin ke jim. Seingat saya ya. Jadi kalau ada misalnya shin ke jim itu masuknya tamatsul ya, idgham mutamathilan. Tapi seingat saya dan sependek yang saya tahu sepertinya tidak ada di antar qiraah yang mengidghamkan jim ke shin ya. Tapi ini mereka satu makhraj gitu. Jadi mereka satu makhraj, tapi afwan. Mereka satu makhraj tapi beda sifat ya, afwan. Mereka satu makhraj tapi beda sifat. Jadi nggak masuk kategori tamatsul tapi tajanus ya. Jadi dia satu makhraj tapi beda sifat. Nah, perinciannya adalah untuk yang jim ya, untuk yang jim, misalnya kita lihat jim, maka dia bertemu dengan langit-langit atas semuanya sebenarnya, jim shin ya. Dengan langit atas ketemu tidak nempel ya, artinya dia hanya sekedar sekedar bersandingan saja antara jim shin ya dengan bagian langit-langit atas yang nama bahasa Arab adalah al-hanakul a'la. Al-hanakul a'la itu bagian tengah ini yang putih, yang merupakan terusan dari bagian al-hanakul azmi yang merupakan bagian titik pertemuan huruf kaf yang tadi kita bahas sebelumnya gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya kita bahas qaf di bagian yang ini al-hanakul al-hanakul al-lahmi bagian daging atau bagian amandel, terus kaf itu bagian yang al-lahmi plus al-azmi tulang plus daging. Nah, kalau yang al-hanakul a'la ini murni bagian tengah ini. Nah, ini juga bagian terusan dari al-hanakul azmi gitu ya. Nanti bagian ke depan sebelum gigi, nah ini adalah bagian gusi ya. Nanti itu akan berada di titik-titiknya untuk bagian ujung depan lidah. Nah, untuk tengah lidah, tulisan itu ada di bagian sini kurang lebih. Ya, untuk jim, shin dan ya yaitu berada di langit-langit atas mulut. Maka gimana prakteknya? Misalnya huruf jim, ja, ji, ju, sha, shi, shu, ya, i, yu. Itu kalau harokat ya, berharokat semua. Untuk ya-nya satu lagi, ya-nya kita harus simpulkan dan harus kita pertegas, jangan sampai ya-nya maksudnya ya maddiyah, tapi mesti ya ghairu maddiyah. Jadi ya itu ada dua ya, ada ya yang maddiyah yang kemarin kita bahas sebagai sebab mad ya, yang itu ada di al-jauf, ada ya yang memang punya titik khusus. Makanya ya itu nanti bisa dikatakan punya dua makhraj, ada yang muqaddar, ada yang muhaqqaq. Yang muqaddar kemarin yang di al-jauf, yang muhaqqaq yang tempatnya spesifik ya ini, yang ghairu maddiyah. Artinya di sini ya seperti kita ngomong Yahya itu kan ya-nya di awalnya enggak menjadi sebab mat. Dia hanya dibaca satu harokat. Yahya, ya-nya dibaca dua harokat karena setelahnya alif. Ya kan? Nah, ya yang dimaksud yang di sini adalah ya yang seperti itu. Artinya ya yang berharokat bukan ya sakinah menjadi sebab maddiyah bagi huruf sebelumnya. Itu ya. Oke. Nah, posisinya sama mereka berada di tengah. Artinya ini jangan terlalu bergeser ke bagian depan. Ya, terjem misalnya ja, ji, ju, aj, ij, uj, shin misalnya sya, shi, shu, ash, ish, ush, ya, ji, yu, ai, i. Nah, kalau kasroh i, ya jangan i. Kalau i jadinya nanti ya maddiyah. Tapi kalau yang masuk di bagian tengah i, jelaskan ya. Kayak misalnya bimusrikhi, itu kan ya-nya ya yang berharokat tapi disukunkan karena akhir kata kan. Bimusrikhi ya itu. Jadi i, ui, ai, i, ui. Nah, yang menjadi sering kekeliruan itu biasanya di dua huruf, itu jim dan shin ya.
Kalau jim biasanya bisa menjadi C. Ya. Kenapa bisa di C? Karena nanti dia untuk sifatnya jadinya nanti dia terlalu banyak aliran udara yang keluar, air nafas yang keluar, dan adanya juga pergeseran makhraj. Gitu ya, pergeseran makhraj mana ke bagian depan, ke bagian torof lisan, ke bagian ujung depan lidah. Jadi seharusnya jim itu baca tengah, jaja. Kayak kita ngomong jajan, sebenarnya sama ya. Jim itu padanannya ada dalam bahasa kita. Mau jajan, ya, mau apa segala macam, jin, jajan, jin. Itu kan udah jadi bahasa kita, jin kan dari bahasa Arab. Sebenarnya sama ya. Nah, cuman memang di bahasa kita kan ada J, ada C. Gitu ya. Di bahasa kita ada alfabet C, ada alfabet J. Nah, ini sering banget ketukar dan sering juga mengalami percampuran gitu ya, pengucapan. Nah, dalam bahasa Arab nggak boleh ada percampuran begitu. Kita ngomong misalnya idza jaa nasrullahi wal fath, jaa, ja'alakum, afwaja, semuanya harus dengan jim yang murni yang ada di wastul lisan ma'al hanakil a'la, yang bertemu dengan langit-langit atas mulut. Gitu ya. Nah, kalau yang terlalu maju ya begini, idza ca, cici, kemajuan ke bagian torof lisan, jaja. Atau secara sifat, mohon maaf, mungkin sebagian saudara kita di suku tertentu bacanya begini, idza jaja, ar-rajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rajim, jaja, cici, cucu. Nah, itu kalau itu sebenarnya makhrajnya agak sedikit maju, plus sifatnya juga sifatnya juga tidak tepat ya. Yang nanti sifatnya jahar syiddah, ini sifat kuat ya, jahar syiddah, ini malah jadi sifatnya hamas rokhawah. Akhirnya menjadi seperti, kalau bahasa kita jim medok gitu ya. Ar-rajim, idza jaa. Bagaimana solusinya? Solusinya sesuaikan dengan vokal Arab yang sudah dirumuskan para ulama tajwid. Kalau di tengah, berarti tengah, ja. Terus kalau misalnya kasrah, ketika sukun, aj, ij, uj. Jangan kemajuan, ja. Jadinya C atau jadi mendok. Begitu pula ketika sukun, jangan aj. Ya, jangan menimbulkan aliran udara dan suara yang berlebih ya, sehingga nanti sifat kuatnya malah tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Oke. Kalau shin itu jadi sin biasanya. Ya, misalnya masya Allah atau insya Allah. Nah, kalau dalam Al-Quran kita harus baca shin dengan shin, jangan pakai sin, jangan pakai sod. Nah, gimana? Jangan dibaca masa Allah atau insya Allah. Atau misalnya illa ayyasha Allah. Jangan dibaca illa ayyasa Allah. Kalau jadi sin itu udah salah makhraj, karena sin itu nanti mainnya di ujung depan ya. Di ujung depan lidah. Sementara kan kita bajin sin itu bagian tengah sini nih. Nah, dibayangkan di dalam lisan kita masing-masing, kita posisi sini, jangan maju ke sini. Kalau maju ke sini nanti ada sin, memang ada juga short nanti, ada juga zai. Nanti 3 huruf itu juga masing-masing sering ketukar tuh, short, zai, sin, shin. Nah, itu pas sering ketukar ya. Nah, kita mainnya untuk jim shin itu di tengah ya, ketemu dengan bagian langit atas mulut gitu ya, al-hanakul a'la. Sehingga jangan kemajuan. Jadi penyakitnya itu huruf tengah ini suka kemajuan. Nah, itu khusus untuk huruf jim dan shin. Jim shin suka kemajuan ke depan sehingga jadinya huruf C atau jim medok, kalau bahasa saya jim medok ya. Kalau shin jadinya S, jadi sin. Ya, itu kan nanti berbeda dari sisi makhraj. Kalau ya ghairu madiyah itu rentan benar. Tidak ada kekeliruan yang terlalu nampak ya, sehingga tidak terlalu sulit ya untuk dipraktekkan. Baik. Mungkin kita bahas 2 makhraj lagi ya. Mungkin saya izin, mungkin 10 menit lagi kita akan isi. Soalnya besok kita bisa rapel waktu yang tersisa. Seharusnya kalau silabus kan makhraj 2 hari ya. Cuman hari ini saya mau bantu ada kegiatan di pesantren, jadi butuh waktu juga. Baik. Kita bahas mungkin sampai lam ya, sampai lam ya. Jadi 2 makhraj lagi. Sekalian nanti praktekkan sekalian dari jim, shin, ya, dhad sama lam.
Kata Imam Al-Jazari, wadadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aisara aw yumnaha wallamu adnaha limuntahaha. Oke, wadadu, dan ada pun huruf dad. Kalau tadi kita dari tengah. Jadi ingat-ingat ya. Aqsal lisan udah, wastul lisan udah. Sekarang kita naik ke bagian berikutnya itu Pak, di bagian hafah. Wadadu min hafatihi idh waliya. Itu bagian bagian tepi, ujung tepi. Tepi itu artinya bagian pinggir ya, bagian pinggir, samping kanan, samping kiri. Ya, jadi dot ini adalah hafatul lisan, itu bagian ujung tepi lidah. Tepi itu artinya bagian kanan ataupun kiri. Idwalia, tapi nggak cukup hanya hafat aja, nggak cukup dengan hafah bagian tepinya aja, tapi apa? Idwalia ladros, yang dia bersandingan atau apa namanya, bertemu gitu ya. Idwalia bertemu, bersandingan dengan apa? Ladros, ini bacanya ladros ya, nanti yang setoran matan ini bacanya ladros, jangan al-adros, ini dibaca nakal. Ladrosa min aisara au yumnah, yaitu bertemu dengan bagian adros. Adros ini gigi geraham ya, atau bahasa biologinya ada premoral ya, gigi premoral. Jadi gigi bagian 3 gigi atas yang merupakan bagian yang sejajar dengan bagian tepi lidah yang kita akan pakai untuk huruf dot. Itu yang gigi geraham atau gigi premoral, 3 gigi yang bagian atas kanan kiri yang bersandingan dengan bagian tepi lidah. Ya. Nah, posisinya di mana? Min aisar ayumnah. Nah, nanti dot itu tepi lidah ketemu tadi gigi geraham yang atas kanan kiri. Di mana posisinya? Bisa ketemu bagian kanannya atau bisa ketemu bagian kirinya. Tapi nanti yang paling mudah adalah bagian kiri. Yang sulit adalah kanan, yang paling sulit adalah keduanya. Nah, kalau bisa kedua tepinya itu adalah orang yang paling fasih. Dikatakan Rasulullah adalah afsahu. Ana afsahu bil dad. Itu salah satu riwayat dikatakan beliau adalah orang yang paling fasih dalam membaca huruf dad. Oke. Nah, huruf dad ini juga huruf yang paling sering terjadi kesalahan di masyarakat kita. Jadi kita misalnya posisi dad itu pertama posisinya dia itu adalah di bagian ini nih. Ini nih ya. Jadi misalnya anggap aja nih bagian tepi kita, ujung tepi kita, tepi lidah kita yang merupakan huruf merupakan bagian titiknya makhraj huruf dad, ketemunya nanti dengan 3 gigi ini. Ini namanya gigi geraham yang bagian atas, gigi premoral ya bahasa biologinya. Nah, disinilah merupakan pertemuan titik huruf dad itu ada. Nanti yang kuning ini adalah huruf lam ya, yaitu ujung tepi, bagian akhir dari tepi adalah huruf lam. Nanti itu. Kalau bagian depannya ini, yang paling depan ini nanti ada udah masuk ujung depan lidah. Ada huruf nun, ada huruf ro, ada huruf to, delta dan seterusnya. Jadi kita main itu di pinggir kanan kiri gitu ya. Nah, gambaran dari sisi sampingnya seperti ini. Jadi kenapa dot itu bisa menjadi dal misalnya? Karena terlalu maju posisinya. Dal itu nanti kan posisi di depan, ujung depan. Sementara dot itu nggak main di depan, tapi hanya di bagian pinggir kanan kiri. Dalam pengucapan huruf dot, gitu ya. Nah, ringkasnya adalah gini: tepi lidah hafatul lisan bertemu dengan gigi geram bagian atas, secara khusus bagian kiri atau bagian kanan atau keduanya. Yang paling mudah adalah bagian kiri. Kebanyakan kita bisa mengucapkan bagian kiri. Ada yang bisa mengucapkan kanan tapi itu susah ya. Ada yang bisa keduanya, itu paling fasih. Itu orang Arab itu sendiri ya, tapi nggak semua orang Arab ya. Gitu. Selama kita udah ketemu antara salah satu bagian tersebut, maka itu sudah dinamakan sebagai huruf dad dan menghasilkan bunyi huruf dad. Dan ingat, dad dalam transliterasi emang DHA ya, DHAD ya. Tapi jangan diucapkan dat ya, wala dalin ya. Transliterasi punya kaidah tersendiri. Dalam vokal menyesuaikan dengan apa yang ini disampaikan oleh orang Arab gitu ya, dari bahasa ilmu tajwid atau ilmu aswat ya, ilmu fonetiknya. Baik. Praktiknya gimana? Bo, bui, bu, el, il, ul. Bo, bui, bu, el, il, ul. Jadi kalau yang kita ngucap itu tuh kerasnya itu di bagian sini ya. Kalau ikhwan yang punya kumis mungkin bagian pinggir sini nih. Bo.
Bo. Bagian kiri atau bagian kanan atau keduanya. Bo. Bo, bukan do. Do. Kalau do, itu jadi main di depan. Dia hanya main tunggal. Hanya main tunggal dengan satu gigi depan, nanti itu gigi seri. Itu nanti huruf dal. Gitu ya. Jadi jangan dibaca waladolin. Kalau dolin jadinya dal bervokal O. Dan itu nggak ada dalam bahasa Arab. Ya, yang ada bot, bukan do. Mesti dibedakan. Nah, jadi huruf O itu apa? Posisi bagian akan terasa di bagian sini kalau lebih. Walad bo bo bui bu el il wum. Nah, yang paling rentan jadi kesalahan itu juga ketika sukun ya. Misalnya ada kata famanil turrah, famanil turrah. Nah, kadang-kadang bisa menjadi famanit turrah, jadi ta, jadi to, jadi dal. L tetap harus dijaga dengan ketebalan huruf dotnya nanti. Nah, ini masuk kategori huruf yang tebal ya, setelah huruf to. Sehingga nanti secara pengucapan dia harus memiliki sifat tebal. Salah satu indikasi tebal adalah memenuhi suara. Suara terpenuhi dalam mulut. Sehingga bunyi bentuk mulut kita tuh nggak terbuka sebagaimana mestinya ketika fathah. Jadi bukan da, tapi do, bui, bu, el, il, u. Baik itu ketika sukun ataupun ketika harokat. Gitu ya. Nah, lalu setelah yang terakhir huruf lam ya. Lam, sebenarnya lam nun ro itu satu. Lam nun ro itu sebenarnya apa namanya? Wallamu adnaha limuntahaha. Nah, mungkin sampai lam aja. Nanti nun ro bisa kita besok. Wallamu adnaha limuntaha. Lam ini sebenarnya kelanjutan dari ubot. Artinya dia adnaha. Adnaha haknya kembali ke hafah. Ai adana hafatil lisan, yaitu ujung tepi. Artinya berakhirnya bagian tepi dari huruf dot sampai sampai bertemu dengan bagian gusi gigi seri bagian atas. Nah, lam pertemuannya bukan lagi dengan gigi geraham, perbedaannya. Dia sudah bertemu dengan bagian gusi. Dan nanti dia akan berdekatan makhrajnya dengan nun dan ro. Tapi nun dan ro nanti dia bukan ujung tepi, tapi dia ujung depan. Gitu ya. Nah, perinciannya seperti ini untuk lam. Ujung tepi lidah ada hafatul lisan, jadi dia merupakan bagian akhir, yang bagian kuning tadi nih. Ya, merupakan bagian kuning ini bagian akhir dari tepi lidah yang merupakan makhraj huruf dot ketemu dengan gusi. Nah, pertemuannya udah beda lagi. Titiknya bukan ketemu gigi geraham adros, tapi ketemu dengan apa? Dengan gusi gigi seri. Gusi gigi seri, bukan giginya ya, tapi gusinya. Ya, gusi itu kan daging lunak yang ada di bagian gigi kita, yaitu bagian atas. Sehingga gimana? Kita ucap huruf lam, la, li, lu, al, il, ul. Dan ini huruf yang mudah. Untuk lam itu insya Allah huruf yang mudah. Tetapi memang sebagian orang Arab, seingat saya di orang Maghrib, orang Maroko ya, itu mereka buat itu jadi lam, walalolin, ada yang begitu. Karena makhrajnya kan sebenarnya bisa dikatakan berdekatan ya antara hafah dengan adana hafah. Jadi kalau dibaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dibaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, itu karena apa? Karena pengaruh kedekatan huruf. Ada sebagian suku-suku Arab di Maghrib ya. Kalau yang nggak belajar sih nggak begitu. Nah, akhirnya mesti dibedakan antara dot sama lam. Ya, secara sifatnya juga berbeda jauh ya. Lam itu tipis, semuanya tipis sifat dia. Ada sifat kuat jahar, tapi itu terkalahkan dengan sifat tipis lainnya. Antara dot itu sifat-sifatnya kuat semua nanti. Yang kita akan rincikan ya di sifat bab sifat. Oke, begitu ya. Jadi bo, bui, bu, el, il, ul, la, li, lu, al, il, ul. Gitu ya. Baik. Jadi hari ini kita tutup sampai hari ini, pembahasan sampai hari ini, yaitu ada 3 makhraj ya. Makhraj pertama aqsal halqi, aqsal lisan, qaf kaf 2 huruf, wastul lisan ada 3 huruf, jim shin ya ada 5 huruf ya, ditambah dengan dot sama lam jadi 7. Ya, dot sama lam yang satu hafah, yang satu adana hafah. Baik. Oke, sebelum tutup praktek, silakan mau praktek huruf
Tadi kan qaf sama kaf udah ya. Berarti jim shin ya, dot sama lam. Dot sama lam. Baik. Oke, siapa? Mungkin bisa yang belum ya. Mungkin yang belum tadi yang belum dapat kebagian mungkin saya prioritaskan ya. Mungkin dari Redmi, siapa Redmi ini nama aslinya? Tafadhol. Ana Ustaz. Diana, Ibu Diana. Ya, oke, silakan Ibu. Dari huruf jim ya. Jim, shin, ya, lalu bot dan lam. Huruf dengan 6 vokal. Nah, kita praktikkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, gi, du, aja. Il, ul. Sya, i, Suaranya hilang. i, yu. Sinyalnya di situ kurang baik ya. Coba diulang. Diulang dari shin. Sya, shi, shu. Ash, ish, ush. Nah, Sudah Ustaz? ya, oke lanjut. Ya, Ya, yi, yu. I, e, ui. nah, Terus huruf bot, lam. bot. Dot. Do, di, du. Al, il, ul. Nah, Betul Ustaz? Ahsanti. Lanjut, lam. La, li, lu. Al, il, ul. Ahsanti. Barakallahu fiik. Ya, bagus ya. Mau Amin, jelas. amin. Tadi karena mungkin kendala sinyal aja. Tapi alhamdulillah nggak ada masalah. Bagi huruf bot ya, tadi sudah tepat ya posisinya. Alhamdulillah. Tidak seperti, ada juga seperti huruf bot itu satu lagi selainnya di lam, jadi huruf vo ya. Jadi walau volin, maka nanti di jari ada babu bodi wa vo. Karena bot sama vo itu juga saling berdekatan untuk makhrajnya. Dan sifatnya hampir sama. 99% kecuali dengan sifat istitolahnya botnya. Gitu ya. Oke, bagus. Ya, syukran Ustaz. Berikutnya fathi bima, fathi birra, birra. Hadir Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Ja, ji, ju. Aj, ij, uj. Sha, shi, shu. Ash, ish, ush. Bo, Ya dulu. boi. Hah? Ya dulu. Ya. Oh ya. Afwan. Ya, yi, yu. I, e, ui. Bo, bui, bu. Al, id, ud. La, li, lu. Al, il, ul. Ya, ahsan. Barakallahu fiik, insyaallah. Ya, bagus nih. Fiikum barakallah. Oke, satu lagi boleh Saudara Lutfi, Tamam. Ya, Pak. Silakan. Ja, ji, ju. Aj, ij, uj. Itu jangan terlalu berlebihan. Udah aj, jadi kayak nanti jadi hams ya. Aj, ij, Aj. uj. Ya, ji, ju, aj, ij, uj. Ja, ji, ju. Aj, ij, uj. Ya. Sha, shi, shu. Ash, ish, ush. Ya, yi, yu. I, ui. Bo, di, bu. Al, il, ul. Ya, ahsan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, bagus nih. Oke, satu lagi boleh Saudara Lutfi, Tamam. Ya, Pak. Silakan. Ya. Bo, di, bu. Aj, ij, uj. Sha, shi, shu. Ash, ish, ush. Ya, yi, yu. I, ui.
al, il, ul, la, li, lu, al, il, ul. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah ya. Jadi rata-rata mungkin peserta ada yang udah pada bisa ya praktek, tapi nggak apa-apa. Memang belajar tajwid itu tidak hanya teori, harus ada praktek. Bagi yang sudah bisa maka dipertahankan nanti sampai mungkin tahap talaqi ya, ketika kita baca surat. Nah itu nanti tantangan di situ. Jadi yang sudah hurufnya sudah bagus satuannya, tantangan nanti adalah ketika sudah menjadi susunan kalimat ya atau ayat. Nah itu nanti tantangannya di situ, akan terlihat kekonsistensinya dalam pengucapan huruf-huruf tersebut. Baik ya, mungkin sampai sini. Yang mau ditanyakan tadi kayaknya ada mau nanya di grup tapi nggak ada ini ya, belum ada pesannya. Sampai materi sini. Sebelum saya tutup, ada yang mau diskusikan boleh langsung atau chat. Saya tunggu. Baik, tidak ada ya kalian. Alhamdulillah bikin jelas semua. Kalau tidak ada, silakan kalau mau ditampung pertanyaan di grup, saya bilang dari pertemuan pertama boleh ditulis. Jadi kayak kemarin ada saudari kita yang bertanya di awal tuh, saya langsung jawab di pertemuannya sehingga bisa tertampung dan juga terakomodasi ya, jadi nggak terlupa atau apa. Baik, nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.